lainnya ini ada dalam 14 ya. Nah, tampilan seperti ini kira-kira. Jadi satu materi pembahasan cara definisi, kemudian setelah definisi ada penjelasan dengan bahasa Indonesia. Ya. Setelah itu nanti ada tadrib. Nah, kalau tadrib ini bedanya tadrib dengan tamrin. Kalau tadrib itu adalah contoh latihannya. Jadi kita bisa melihat misalkan contoh paragraf yang dikembangkan, ya, paragraf lengkap misalkan. Nah seperti ini contohnya. Tadrib awal, ada tadrib sani, contoh. Tapi kalau tamrin itu nanti tugas kalian. Tamrin al-faqra tahtal maudu anisa'ah. Al-tadrib al-ajwibah bil as'ilah atiyah. Jadi misalkan tugasnya di sini membuat paragraf ya tentang jam. Tetapi dalam membuat paragraf tentang jam ini harus menjawab ya, harus menjawab pertanyaan yang ada. Apa itu jam? Ada berapa jenis jam? Ya, jenisnya apa saja? Ya. Kemudian bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti dijelaskan dalam paragraf. Ya. Dan seterusnya. Jadi nanti ada tamrin. Kalau tamrin ini berarti tugas ya. Yang tugas diberikan nanti kalian bisa melengkapi atau menjawab pertanyaan dari paragraf yang ada dan seterusnya. Nih, seperti ini ya. Ini untuk pengembangan paragraf. Jadi untuk buku nanti saya koordinasi lagi dengan Ustaz Ikhwan mana yang akan digunakan untuk cetak. Kalau tidak ada nanti ya mau tidak mau fotokopi gitu ya, nanti dikoordinasikan. Nah untuk Kitabah Al-Muwajjahah ini ya, ini merupakan mata kuliah lanjutan ya. Sebelumnya Kitabah Al-Muqayyadah, menulis secara terikat, terbimbing, dan nanti yang terakhir Kitabah Hurrah ya, menulis bebas ya. Nah, dalam Kitabah Muwajjahah nanti ada beberapa jenisnya. Ada yang tadi ya pengembangan paragraf, ada yang kalian diminta untuk membuat satu cerita dari gambar, misalkan ada 2-3 gambar. Kira-kira gambar ini tentang apa, dan itu didiskusikan, dijadikan dalam satu teks sederhana. Ya. Nah, jadi ketika Kitabah Muwajjahah ini lebih bukan hanya sekedar membuat kalimat ya, bukan hanya membuat kalimat, tetapi pengembangan dari kalimat tersebut ya, sehingga kalian nanti sudah terbiasa untuk membuat paragraf gitu ya, minimal ya, atau teks sederhana ya, karena nanti di Kitabah 3 baru teks yang bebas itu ya lebih banyak ya, bentuknya adalah teks naratif nanti ya, kalau sudah baik nanti membuat laporan dan sebagainya di Kitabah 3. Nah, di Kitabah 2 ini arahnya kalian pengembangan dari kalimat menjadi paragraf ya. Nah, itu harus dibiasakan dari sekarang ya, karena nanti kalian akan menulis skripsi dengan bahasa Arab. Jadi pembiasaan dari sekarang itu sangat penting. Ya, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah ketika membuat kalimat, ya itu harus lazim ayyufakkir bil lughatil hadab. Jadi kalian harus ya berpikir dengan bahasa target, artinya dengan bahasa Arab. Ketika mau menyampaikan ya bahwa kemarin sangat deras ya dan menyebabkan banjir di beberapa daerah ya. Maka dalam hal ini kita jangan membuat kalimat dalam bahasa Indonesia.
Ya, telah turun hujan dengan lebat, ya misal kemarin tanggal berapa gitu ya, pakai bahasa Indonesia gitu. Kemudian baru diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itu nanti 2 kali kerja. Yang pertama nanti juga dalam bahasa Indonesia-nya belum tentu EYD-nya benar. SPO-nya benar nggak? Ya. Kemudian yang kedua, ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab, ya nanti ada beberapa yang tidak atau kurang sesuai, begitu ya. Padanan istilahnya ada yang kurang pas. Maka dalam hal itu kita harus mulai ya membiasakan diri. Jadi ketika membuat kalimat itu berpikirnya dengan bahasa Arab. Maka oleh karena itu ketika ingin menulis atau mengungkapkan sesuatu, ya kalimat atau paragraf bahkan teks, maka di benak kita ya harus sudah ada memori mufrodat. Maka sangat penting ya untuk kitabah ini ya kalian ya bukan hanya ya apa namanya merangkai kalimat saja. Nanti setiap kata dicari terjemahannya. Kan kita bukan kuliah terjemah, tapi kitabah. Artinya kita berpikir dengan bahasa target. Ya, ya. Tadi saya katakan hujan, nah, hujan kita sudah paham. Turun sudah paham. Ya, lebat apa lebat? Ya, kalau nggak paham cari di kamus. Ya. Kemudian menyebabkan, ya, udah tahu? Kalau belum, buka kamus. Banjir, banjir apa? Ya. Tapi jangan dibuat kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan, apalagi melalui ya Google Translate misalkan. Nanti banyak yang kurang pas. Dan kita bukan kuliah terjemah ini, tapi kitabah. Maka dalam kitabah itu dituntut kalian untuk berpikir dengan bahasa target, dengan bahasa Arab. Oh, sudah tahu berarti nazala ya, nazalal mator. Nazalal mator gozir, nazalal mator goziru bil amsi. Wa yusabbibu ila al-faidonat bil ba'dil manatik misalkan. Nah, itu kita buat seperti itu berpikirnya dengan bahasa Arab. Tapi tadi untuk bisa berpikir dengan bahasa Arab, kita harus punya tabungan. Tabungannya apa? Mufrodat. Jadi setelah berapa semester kalian kuliah di PBA, sudah berapa ratus mufrodat yang kalian kuasai. Kalau masih minim, berarti belum ya, mencapai target. Bagaimana kita mau mengungkapkan sesuatu dengan bahasa Arab kalau ya tidak ada atau mufrodat kita minim? Ya. Maka ya, mufrodat itu harus ya dihafal, kemudian digunakan dalam keterampilan yang produktif, yaitu maharul kalam dalam bicara atau maharul kitabah ya dalam menulis gitu ya. Jadi kita bukan kuliah terjemah nanti ya. Ya. Kalau sudah terbiasa seperti itu, kalian membuat kalimat, kalian buat bahasa Indonesia dulu, terjemahkan, nanti akan terjadi ketika kalian menulis skripsi. Capeknya 2 kali lipat, bahkan lebih. Ya. Saat saya udah buat kerangka berpikir, bab 1 udah selesai saat dalam bahasa Indonesia. Terus mau bimbingan bahasa Indonesia gitu, ya terjemahkan dengan Google Translate tanpa melihat lagi. Ya, saya pernah menghadapi atau bimbingan mahasiswa seperti ini. Ya, apa yang dia tulis dalam bahasa Arab dia nggak paham, maka dia lihat ya bahasa Indonesianya, sehingga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang ada. Maka oleh karena itu, ya dari sekarang kalian mumpung ya masih apa namanya, sekarang semester 4 kan kalian ya, ya masih udah setengah jalan sudah semester 4 kan. Kalau yang selesai nanti 7 semester atau di 8 semester udah setengah jalan, maka
harus sudah terbiasa, ya. Maka membuat kalimat itu dengan bahasa target. Artinya kita berpikir dengan bahasa Arabnya. Kalau kita berpikir dengan bahasa Arab tapi kita masih banyak, ya, mufrodat kekurangan kita dalam mufrodat, maka kita kuasai itu, ya, mufrodatnya gitu. Ya. Jadi kalau membuat kalimat kalian bahasa Indonesia, kemudian translate, pindahin lagi, ya. Apalagi sekarang udah ada AI gitu ya. Sekarang buat kalimat ini, kalian buat tulis bahasa Indonesianya, ya, terjemahkan dalam bahasa Arab, langsung jadi misalkan. Ya, buat apa? Nanti kalian nggak dapat itu proses untuk ya membuat kalimat paragraf ya dalam eh, bahasa Arab. Gitu. Maka harus menyesuaikan. Gitu. Jadi tabungan dari mufradatnya harus banyak juga, ya, harus banyak. Kalau masih banyak yang apa namanya mufradat masih minim, ya di handphone tuh minimal kamus Ma'ani punya gitu ya. Kamus Ma'ani punya, jadi ketika kesulitan bisa dibuka gitu ya. Jadi bukan main praktis tadi, praktis dalam artian kalian tidak melewati prosesnya. Ya. Kalau sekarang sudah digital semua, ya, kalian bahkan menulis apa namanya, mencari ini sekarang dengan internet atau dengan aplikasi sudah dapat semua gitu ya. Ya. Di sini saya tanya, ada yang sudah pernah menggunakan kamus manual yang bahasa Arab? Ya, kalau yang basisnya dari Nah, Ustaz, pesantren, ya, yang basisnya dari pesantren mungkin sudah biasa, ya. Tapi teman-teman yang dari aliyah atau dari SMA terkadang sudah jarang gitu ya. Apalagi boleh menggunakan handphone gitu ya. Nah, ini juga pembiasaan ya untuk membuka kamus, bukan hanya kamus bahasa Indonesia Arab gitu ya, seperti apa namanya, kamus kontemporer gitu ya, yang dari Krapyak itu, atau kalau dulu masih zaman Umar Bakri, Mahmud Yunus, ya. Sekarang sudah sangat banyak, ya. Bahkan di aplikasi-aplikasi juga sudah banyak itu ditemukan. Nah, dari sini berangkatnya bahwa ketika kita mengungkapkan sesuatu itu, kita harus punya tabungan. Tabungannya apa? Tadi mufrodat. Kalau mufrodatnya nggak tahu, mau ngungkapin mandek. Sama ketika kalian diajak bicara. Mau ngomong tapi mufrodatnya lupa. Gitu jadinya kan. Error jadinya nanti. Kalau nulis mungkin masih bisa buka kamus gitu. Tapi kalau ngomong, karena apa? Pembendaharaan kosakatanya kurang. Nah, itu harus kalian kuatkan di situ. Ya, kuatkan sehingga nanti terbiasa ya berpikir dengan bahasa target. Ya. Ya. Kalian kemarin ini sudah nyoblos semua ya? Sudah ya? Ya. Ustaz. Saya kasih kata kunci misalkan pemilu, buat kalimat ya. Pemilu apa bahasa Arabnya? Yo, masih bingung kan? Al-intikhabat, al-intikhabat al-amah. Ya, nanti tinggal ketika pemilihan presiden ya ta'yin al-ikhtiyar rais al-jumhuriyah. Ya. Una ibu misalkan. Nah, seperti itu ya istilah-istilah memang ada beberapa kalau kita bingung bisa kita menggunakan kamus ya, baik yang digital atau melalui apa namanya aplikasi yang ada. Tapi di sini memang ya dibiasakan kita menggunakan dengan bahasa Arab secara utuh begitu ya. Ya, secara utuh.
Nah, nanti kalau di buku itu ada contoh. Jadi contoh tinggal kita mengikuti ya, polanya. Cuma kalimatnya diubah gitu ya. Kalimatnya diubah. Ya, nanti pola-polanya ada, pola-pola kalimat gitu yang menggunakan apa namanya ida misalkan. Kalau yang dari buku yang dari Jami' Malik Sud ini ya, kalau pakai ida ya. Kemudian pakai fiil misalkan haddasa yuhaddisu, kallama yukallimu ya. Kallama yukallimu yahtalib makna tamaman. Takallama ya, takallama wa kallama yahtalib. Tahaddatsa wa haddatsa yahtalib makna. Nah, itu harus biasa juga ya. Dan ini perubahan-perubahan seperti itu kan kita bahas kemarin di sorot ya. Ketika perubahan makna ini ada tambahan harfu ziyadahnya, maka ya maknanya jadi berbeda. Ya. Ista'adda dengan a'adda yakhtalif tamaman. Ya. Maka kita harus bisa menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Jadi ketika maharatu kitabah itu paham bentuk usulnya seperti apa, nah kita tinggal mengikuti. Jadi ada contohnya gitu ya. Kalau hur tidak lagi kalau hur. Ya. Dari kalimat yang sederhana sampai misalkan bentuk paragraf gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus sudah mulai terbiasa untuk menggunakan apa namanya paragraf atau kalimat yang lebih eh, panjang atau lebih luas dari kalimat sederhana. Ya. Misalkan ketika pakai idza, ya, idza hadartu fil jami'ah, atau idza nazalal mataru fis sobah, ta'akhirtu fil hudur ilal jami'ah. Misalkan. Itu contohnya. Nanti tinggal kalian ikut modifikasi. Ya. Tinggal ganti apa? Idza takassaltu fit ta'allumi fasyaltu fil imtihani misalkan. Ini polanya seperti itu. Ya, kalau ida ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalimat itu kita bisa buat sesuai pola yang diminta. Ya, tentunya tadi kalian harus banyak ya tabungan dari mufradat atau kosakata. Ya. Kira-kira seperti itu nanti. Ada yang ditanyakan silakan. Baik, untuk kelas ini saya belum mendapat kabar ya. Nanti kepastian saya informasikan kemudian. Ya, bahwa nanti untuk perkuliahan kita ya karena jadi jam 11 saya ada jam juga di pasca. Jadi kita akan mulai jam 10 sampai jam 11 nanti setiap pertemuannya. Bahkan sebelum jam 11 sudah selesai. Nanti tugas-tugasnya baru diterangkan dulu materinya, setelah itu praktek tugas ya. Nanti saya akan koordinasi dengan Ustadz Ikhwan, semoga nanti LMS-nya bisa diaktifkan ya untuk kitabah muwajahah. Nanti kalian bisa mengirimkan tugas-tugasnya melalui kitabah di LMS ya. Dan ini pembiasaan dulu ya. Jadi kalian nulisnya di atas kertas gitu, dengan pulpen ya, berlatih ya. Jadi bukan menulis dengan laptop atau dengan digital gitu ya. Tulisnya kita taklidi nggak apa-apa. Pembiasaan biar apa? Biar kalian juga lentur, terbiasa menulis ya bahasa Arab ini dengan kaidah yang benar. Karena masih banyak ya yang menulis. Nanti kalian praktek di sekolah PKM itu kan mau tidak mau kalian menulis di atas
whiteboard gitu ya, berikan contoh. Jadi kalau tidak terbiasa nulis atau tulisannya minimal rapi saja, agak mending karena banyak ketika menulis di whiteboard ya seperti naik ke puncak gunung, naik, ada yang turun, ada yang kecilan. Ya, saya pernah waktu dampingin PKM di sekolah, itu dia nulisnya memang biasanya nulisnya kecil ya, ditulis di whiteboard juga kecil. Yang bisa baca yang duduk di barisan pertama, kedua kesannya udah agak kelihatan. Ini gimana? Maka harus berlatih juga. Jadi sekarang juga kalian latihan nulis pakai spidol gitu ya, pakai whiteboard. Karena nanti kalian yang micro teaching kapan? Semester depan ya? Sekarang Ustaz. Nah, itu manfaatkan. Jadi bukan hanya penggunaan penggunaan apa namanya dia seperti infocus, ya kalian juga terbiasa memanfaatkan whiteboard itu ya ketika mengajar. Ya, minimal ya terbiasa itu. Ya, ini latihan. Ini dalam tugas-tugas nanti kalian menjawab dengan tulisan tangan ya. Tulisan tangan, kaidahnya yang benar. Ya, kalau shin giginya ada berapa? Ya, jangan kelebihan gigi. Ya, atau huruf apa namanya? Ketika menulis huruf to, ya, to jangan naik langsung ke atas. Itunya apa namanya? Ujungnya gitu ya. Ada sambungan-sambungan. Maka kode-kode itu kelihatan nanti ya, yang kalian terbiasa menulis atau tidak gitu. Maka harus dibiasakan hal ini. Ya. Untuk materi nanti kita akan mulai pekan depan saja ya. Nanti saya koordinasikan dulu dengan Ustadz Ikhwan, kira buku yang mana akan digunakan. Dan nanti saya sedang menunggu juga kabar untuk semoga nanti kalau program tetap ada, semoga nanti ada native ya, native yang bisa masuk di kelas kalian ini. Karena saya koordinasi dulu dengan fakultas, belum ada informasi kepastian ya. Tapi nanti kalaupun tidak, tetap saya nanti akan mendampingi kalian dengan Ustadz Ikhwan gitu ya. Kalaupun ada nanti kesempatan dengan beliau langsung ya nanti saya informasikan kemudian. Jadi untuk maharot kitabah ya ini muajahah ini nanti tugas-tugasnya ya dibayarkan nanti melalui LMS ya, LMS sehingga nanti upload jadi menulis ya dengan tulisan tangan kalian ya, dengan tulisan tangan yang tentunya di atas kertas yang bergaris punya buku ya, di atas kertas bergaris, jangan nulisnya di atas HPS atau di A4 gitu ya, tapi yang folio lah minimal atau yang buku ya bergaris, jadi terbiasa menulis secara manual dalam bahasa Arab ya. Ini membuat lentur kalian nanti sekalian ketika akan ke sekolah nanti dalam bentuk PKM. Sekarang masih micro teaching. Baik, ada hal yang ingin disampaikan atau tanyakan silakan. Kalau yang di RPS itu banyak bukunya dari sini ya, dari sini materinya. Sampai udah robek tuh, udah lama banget. Ini kitabnya dari 1404 Hijriah. Sekarang berapa? 1400 berapa sekarang? 45. Sekarang 45 ya. Berarti umurnya udah 40 tahun ya. Buku ini jadi banyak bukunya dari sini. Ya, nanti kalau dicoba mungkin kalau ada PDF yang versi terbarunya bisa kita gunakan. Ya, saya nanti informasikan lah. Ini takbir muwajjah lil mustawa al mutawassit. Ya, saya gunakan ini sudah lama juga ya dari buku yang biasa digunakan. Nanti mungkin Satifon juga menambahkan dari referensi lain. Dan saya nanti menambahkan dari buku yang tadi ya, saya gunakan itu, yang pengembangan paragraf yang dengan Pak Sab tadi. Baik, itu sebagai informasi awal
dengan kita, insya Allah kita akan mulai nanti di pekan depan ya. Jadi kita mulai insya Allah sebelum pukul 11 nanti, karena saya di jam 11 itu ada kuliah. Hari ini saya cukup full ya, jam 8, jam 10, nanti jam 11 sampai jam 1 sampai setengah 2 masuk lagi, yang jam ketiga masuk lagi jam keempat. Jadi bukan 4 mata kuliah, 5 mata kuliah saya hari ini. Jadi cukup banyak ya, yang ini menyesuaikan ya, menyesuaikan. Baik, itu saja mungkin nanti untuk informasi LMS dan lainnya saya akan koordinasikan dengan Ustaz Ikhwan, karena ada di kelas satu lagi dengan Ustaz Ikhwan, satu lagi dengan Ustaz Hambali gitu ya, yang dosen baru. Baik, ada hal yang ditanyakan atau disampaikan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Saya bersiap untuk pasca. Balas? Ya. Ya. Dari sekarang kalian sudah mulai terbiasa latihan ya, latihan nulis, artinya membuat kalimat itu dengan siapkan buku lah ya untuk latihan itu ya, untuk latihan. Jadi nanti kalian menulis di atas dengan tulisan tangan gitu ya, membiasakan diri ya untuk menulis agar lentur juga tangannya, memudahkan kalian nanti ketika micro teaching atau ketika di sekolah pasti akan menggunakan whiteboard, ya pasti, ya itu kan harus biasa juga nulisnya, ya. Itu yang sangat teknis. Secara isi maka harus sesuai dengan kaidah juga, ya. Kaidahnya benar, pemilihan istilahnya benar, pola benar, gitu ya. Jadi udah belajar Nahu 1, Nahu 2 tuh belum kalian? Udah ya? Udah, Ustaz. Nahu 2 udah. Sorob 1 udah kemarin. Sekarang sorob 2 ya? Iya, serap dulu. Ya, itu sebagai bekal untuk yang kaidah. Ya. Sambil nanti ya isinya itu dari mana? Dari mufrodat tentunya, kosakata. Jadi penguasaan mufrodat kosakata ini sangat penting juga ya untuk pemerolehan atau untuk pembelajaran bahasa target, yaitu bahasa Arab. Tip nakafi bihadal qadar, nanti insyaallah fi usbul mukbil, yakni fi bidayati dars, yakni fi usbul mukbil insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Afwan.